Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam episode penutup dari seri Hidup dalam Kuasa Pengampunan, saya akan beri judul Lepaskan Talinya. Pengampunan itu bekerja di dalam dua tingkatan atau dua level, yaitu unilateral dan transaksional. Pengampunan yang unilateral atau yang sepihak yaitu terjadi ketika seseorang memaafkan orang lain tanpa orang tersebut memintanya. Jadi yang membuat salah itu tidak meminta maaf. Jadi si korban memberi maaf kepada orang yang menyakiti dia. Transaksional adalah dua belah pihak harus datang dan mengutarakan, lalu kemudian mereka saling memaafkan, memberi maaf dan menerima maaf. Dengan kata lain, bahwa inilah yang disebut sebagai rekonsiliasi. Diperlukan dua belah pihak untuk mengakui bagian kesalahan mereka yang menyebabkan terjadinya persoalan dan kemudian menyelesaikan dengan saling merendahkan hati. Kalau kita berbicara mengenai unilateral, yaitu yang sepihak, ini berarti kan tidak terlibat sama sekali orang yang menyakiti kita. Kita memilih untuk memberi pengampunan. Ingat kemarin langkah pertama, yaitu bersedia untuk melepaskan pengampunan. Dan pengampunan transaksional belum tentu bisa akan terwujud, karena memerlukan dua belah pihak. Memerlukan bahkan mungkin ada pihak ketiga yang menjadi seorang penengah atau arbitrator. Dan ini tidak mudah. Jadi sebabnya kadang-kadang bahwa karena berharap ada rekonsiliasi, tidak terjadi apa-apa. Bahkan ini terjadi bahkan juga di kalangan, baik itu kalangan politik maupun kalangan komunitas atau bahkan di gereja sendiri, pemimpin-pemimpin rohani. Pertanyaannya mengapa kita mesti memberikan pengampunan sepihak? Padahal belum tentu orang tersebut memang layak mendapatkannya. Bahkan mungkin tidak pantas orang itu mendapatkan pengampunan dari kita. Tetapi alasan utama kenapa kita harus melepaskan pengampunan supaya kita bisa move on. Supaya kita bisa maju terus memenuhi rencana Allah di dalam hidup kita. Karena pengampunan sepihak ini melepaskan kita dari sandera, yaitu diri kita sendiri yang mengunci karena kepahitan, amarah, kekecewaan, keinginan untuk balas dendam. Ada yang mengatakan bahwa orang yang kepahitan itu ibarat minum racun dan berharap orang lain yang mati. Bahkan mungkin ya peristiwa itu sudah kecil, lalu kemudian kelihatannya sudah dilupakan saja, tetapi karena seperti mobil yang ketabrak itu menimbulkan penyok, kita tidak mengizinkan penyok itu dibenahi sehingga akhirnya menjadi karat atau menjadi sebuah tanda yang tidak baik untuk seterusnya. Dan itu seringkali yang terjadi dengan jiwa kita, bahwa kepahitan, kekecewaan, satu tindakan yang melukai dari orang lain membuat penyok di dalam jiwa kita sehingga kita tidak mau membenahi dan akhirnya merusak baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama. Pengampunan yang sepihak berarti saya memaafkan supaya saya bisa maju dalam Tuhan. Saya memaafkan supaya saya bisa lepas, saya bisa merdeka. Saya memaafkan supaya bahkan saya mampu untuk membenahi apa yang penyok dan yang rusak tadi. Yang sebelumnya kita abaikan, kita tidak mau karena menuntut orang tersebut yang membenahinya. Satu contoh yang luar biasa dari pengikut Kristus pada masa gereja awal, yaitu Stefanus yang menjadi salah seorang diaken dari gereja mula-mula. Dan pada waktu di Kisah Rasul pasal yang ke-7, bahwa dia berkhotbah, dia memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Lalu itu membangkitkan amarah dari para pemuka-pemuka agama Yahudi. Dan kemudian dilemparilah Stefanus dengan batu. Dan pada waktu dia sedang dilempari itu, dia menengadah ke langit dan dia melihat sorga terbuka. Dan kemudian dia melihat anak Allah di sana dan dia mengatakan, terimalah rohku Tuhan. Dan itu makin menimbulkan amarah kepada orang karena merasa bahwa ini sebuah penghujatan. Seorang melihat Allah, seorang melihat Mesias. Dan kemudian dirajam, sambil dia dirajam, di dalam ayat 60 dikatakan begini.
Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sesudah berkata demikian, ia pun meninggal. Wow, sebuah peristiwa yang ajaib, yang dahsyat. Dan ini membuat kita belajar sesuatu dari kuasa pengampunan. Ingat tadi dikatakan bahwa pada waktu dia melepaskan pengampunan kepada orang yang menzolimi dia, yang merajam dia sampai mati, dia melihat sorga. Pada waktu kita melepaskan pengampunan, ini kuncinya. Kita punya akses yang lebih intim dengan Tuhan. Pengampunan memberikan kita akses yang lebih luas. Akses baru kepada Tuhan. Tentu di dalam Kristus, akses tidak ada yang lain selain di dalam Kristus, tetapi memberikan kita hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan Yesus. Memberikan kita bahkan harapan di tengah-tengah bahaya. Dan memberikan kita damai di tengah-tengah masalah seperti Stefanus. Di tengah-tengah hujanan batu yang menghancurkan tubuhnya, dia bisa berseru kepada Tuhan dengan muka yang penuh dengan damai. Jangan pernah membiarkan fakta bahwa orang lain yang telah menyakiti kita itu tidak meminta maaf kepada kita dan juga tidak menunjukkan bahwa dia pantas untuk mendapatkan. Lalu kemudian kita tahan pengampunan itu. Kita harus memaafkan orang tersebut agar kemudian kita tidak jadi sandera daripada pelanggaran yang ditimbulkan oleh orang itu. Tidak menimbulkan sandera dari keadaan atau bahkan dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Dengan tindakan keputusan kita, maka kita melepaskan supaya kemudian kita bisa maju. Ini kata kuncinya, bahwa pengampunan membuat kita move on di dalam rencana Tuhan. Jangan izinkan kita mengalami putar balik. Ini yang terjadi kebanyakan orang. Akhirnya mereka berhenti melayani, mereka tidak mau terlibat sebagai pengerja karena gesekan yang membuat mereka luka. Tidak bisa mengampuni pemimpin-pemimpin mereka yang juga mungkin sedang belajar dan sedang dimurnikan, yang sedang disucikan oleh Tuhan. Kita punya pilihan untuk membiarkan penyok-penyok itu merusak tubuh kita, merusak rohani kita, atau kita melepaskan pengampunan supaya kita bisa maju. Pengampunan adalah kata yang indah bila kita memang sedang memerlukannya dari orang lain. Tapi menjadi kata yang jelek sekali bila kita harus melepaskan atau yang menjadi pihak yang memberi kepada orang yang menyakiti kita. Pengampunan merupakan jembatan. Jembatan yang harus kita lintasi untuk kita bisa beroleh kesembuhan. Jangan dibakar jembatan itu. Karena itu penting. Ampuni orang lain. Karena ini juga mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius pasal yang ke-6 ayat yang 14-15 dikatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Wow, ini berat, sahabat Lexio Divina. Mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Pengampunan akan memberikan kita keleluasaan untuk kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya kan begini, Pak Markus, saya sudah mengampuni, tapi rasanya sakit sekali. Kita bisa sakitnya di sini tuh. Bagaimana dengan rasa sakitnya? Ini masih sakit, ini masih luka. Setiap kali saya mengingat, terngiang-ngiang. Masih luka. Adil? Rasanya enggak ya? Kita ampuni, masih rasa sakit. Tetapi itu akan membebaskan. Dan saya akan tutup dengan ilustrasi ini. Pada waktu saya bertumbuh di daerah kelahiran saya di Medan, gereja di mana saya tumbuh, masih kecil, itu masih punya lonceng yang digerakkan dengan tali. Dan biasanya kalau loncengnya makin besar, talinya makin besar dan juga memerlukan orang yang tinggi. Nah, biasanya kadang-kadang kita ini ngikut-ngikut petugas gereja ketika mau menarik lonceng. Jadi kayak sesuatu yang ingin, karena kita bisa berayun-ayun di sana. Yang menarik adalah ini, kalau kita pergi ke Eropa, kita lihat lonceng-lonceng gereja yang besar, dan kemudian kita lihat bagaimana orang itu menarik talinya. Ditarik
Tuang, ting, tong, ting, tong. Tarik lagi. Tuang, ting, tong, ting, tong. Dan ini yang hebat. Misalnya itu biasanya ada jam-jam tertentu atau panggilan orang beribadah. Nah, seringkali waktu kita ditarik begitu, kita nggak mau lepas. Karena kita rasa enak ini. Yang terjadi adalah semakin kita tidak lepas talinya, semakin kita terus akan membuat lonceng itu bergoyang. Tuang, teng, tong, teng. Dan kita jadi panik sendiri. Padahal jalan keluarnya sederhana. Lepaskan talinya. Betul, masih bunyi nggak loncengnya? Masih. Ting, tong, ting, tong, ting, tong. Momentumnya makin lama makin lemah. Sampai akhirnya berhenti. Tergantung seberapa kuat kita pertama menariknya, seberapa lama kita menahan tali itu, maka momentumnya juga makin lama. Hal yang sama dengan kesembuhan pada waktu kita melepaskan pengampunan. Sewaktu kita menahan begitu lama dan menginginkan penghakiman, menginginkan balas dendam, maka kemudian ketika kita lepas, akan cukup waktu lama untuk membuat itu terjadi. Bayangkan, bila ini terjadi, orangnya sudah mati. Berapa lama? Saya pernah melayani seorang ibu yang 17 tahun memendam kepahitan, kekecewaan karena ditinggalkan oleh suaminya. Mati muda. Dan itu dia tidak bisa terima. Sampai akhirnya di ujung ranjang kematiannya, pada waktu dia di ICU, saya sedang melayani dan melepaskan ibu ini untuk dia bisa rilis dan kemudian dia bisa kembali ke rumah Bapa. Betapa menyakitkan sekali bila kita menahan pengampunan itu sementara orangnya sudah tidak ada. Dan itu banyak terjadi. Waktu kita lepas, mungkin masih ada rasa sakit. Tetapi momentum itu pelan-pelan akan berakhir. Momentum ayunan masa lalu kita akan membuat dia bergerak. Tetapi pelan-pelan akan berhenti. Pengampunan memang tidak menghentikan rasa sakit yang muncul dari kepahitan atau dari tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi ketika kita melepaskan talinya, memungkinkan kita untuk menjauhkan diri dari kesalahan yang sama. Sehingga momentum untuk mendapatkan kembali kehidupan emosional yang sehat, itu bisa kita dapatkan pelan-pelan. Dan akhirnya kita hidup di dalam kedamaian. Dan rasa sakit itu akan mereda seiring dengan waktu. Perhatikan, seringkali ada orang salah kaprah. Pengampunan sama dengan melupakan. Tidak. Sampai kita mengambil keputusan, kita melepaskan pengampunan, dan kita mengizinkan proses rasa sakit itu pelan-pelan sembuh. Setiap kali kita mengingat, kita datang lagi sama Tuhan, Tuhan masih sakit Tuhan. Tapi saya sudah melepaskan pengampunan. Berikutnya lagi ketika kita ingat, Tuhan masih sakit Tuhan. Saya lepaskan pengampunan. Tetapi itu yang akan membuat cara kita sudah tidak mengikatnya lagi. Saya melihat ini seperti satu gambaran. Orang-orang Kristen ini mengalami kelepasan, mengalami panggilan Allah yang baru. Tetapi tanpa sadar, mereka memegang tali masa lalu. Dihakimi oleh gurunya, dihakimi oleh orang tuanya, dihakimi oleh kakaknya mungkin, atau oleh orang-orang lain, orang-orang yang berpengaruh, atau mungkin mantan bosnya. Sehingga kemudian dia ingin lari, ingin menerima panggilan Allah. Tetapi tangan kakinya ini seperti terikat. Karena mereka sendiri yang menahan tali itu. Jawabannya cuma satu. Ampuni. Let go. Lepaskan. Supaya kita bisa merangkul panggilan Allah. Dan ini menarik di dalam kekristenan. Bahwa ternyata panggilan Allah itu melibatkan juga peristiwa masa lalu yang menyakitkan. Dan kemudian Tuhan akan melakukan proses penyembuhan dari sana. Because God will turn your mess into message. Kehancuran, kerusakan, keterpurukan kita akan Tuhan ubah menjadi pesan berita yang akan kita bawa. Itu berita
pengampunan, berita rekonsiliasi, berita kabar baik bahwa hanya Yesus yang sanggup melakukan itu. Dan biarkan kasih dan kuasa Yesus Kristus yang mengubah itu. 1 Korintus pasal yang ke-13 sebagai penutup. Ini adalah pasal tentang kasih yang luar biasa. Di situ Rasul Paulus menuliskan, saya akan baca beberapa saja. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau saudara ganti kasih itu dengan nama kita, Markus itu sabar, Markus itu baik hati, Markus tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan. Mungkin kita mengatakan, Allah, nggak mungkin itu. Itu mah munafik. Betul. Itulah kabar buruknya. Nggak bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita bilang ini, Yesus itu sabar, Yesus itu baik hati, Yesus itu tidak pemarah, Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena hanya Yesus. Dan kita semua pasti setuju. Dan bilang, iya betul, bisa. Dan kabar baiknya, kasih itu sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Dan kemampuan itu membuat kita bisa melakukan. Sulit? Saya bilang, ya, tidak mudah. Tetapi mungkin untuk kita lakukan. It's not easy, but it's possible. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini untuk kebenaran firman-Mu yang membuat kami, Tuhan, menyerahkan setiap ikatan ini, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembalasan ini hanya kepada Engkau. Kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau merangkul, Tuhan, rencana-Mu yang sempurna. Bahkan yang melibatkan rasa sakit di masa lalu. Tetapi kami percaya bahwa itu semua membawa tujuan baik kepada hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kuasa Kristus yang memberikan kami sabar menanggung, long suffering, sabar sengsara untuk menanggung semua keterikatan ini, Tuhan, dan memberikan kami kelegaan. Dan biarlah pada akhir pekan ini kami mengalami kesegaran. Mungkin selama seminggu ini engkau disakiti, engkau dilukai. Dan hari ini ada kabar baik. Jangan pegang tali itu. Saya melihat ada beberapa orang-orang yang disakiti oleh pemimpin rohaninya. Jangan ingat dan jangan pegang. Mereka pun sedang belajar bertumbuh dalam Tuhan. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Maka engkau akan siap untuk move on, untuk maju, dan untuk merangkul rancangan Allah. Dan mengubah semua kehancuran ini menjadi pesan bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.